Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal. Sungguh kami bersyukur karena pada hari ini, pada pagi hari ini, kembali kami boleh dapat menikmati berkat, kasih, dan karunia yang daripada Tuhan. Ada sukacita yang baru, ada berkat dan damai sejahtera yang baru, dan tentunya ada hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami semua dan Tuhan berikan melimpah di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan terlebih kami juga bersukacita, bersyukur karena Tuhan kembalikan kami setelah 6 hari kami bekerja, beraktivitas, melakukan berbagai macam hal, kegiatan. Akhirnya hari ini kami dapat kembali berkumpul, beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan. Dan yang sebentar lagi akan kami lakukan, yaitu belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bila kiranya Tuhan semakin memberkati, mengurapi, dan menguatkan kami semua dengan indahnya firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hati dan pikiran kami semuanya, supaya benar-benar siap menerima berkat-Mu, supaya benar-benar siap ditegur, diingatkan, dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan berkati sekitar kami, ruangan ini, anak-anak kami tentunya khususnya yang masih kecil, supaya kiranya tetap kondusif sehingga tidak mengurangi dahsyatnya firman Tuhan dan berkat Tuhan pagi hari ini. Tentu juga Tuhan kuasai hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Kira segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan terjadi menurut kehendak rencana Tuhan. Kami serahkan waktu kami beberapa menit ke depan untuk belajar firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sukacita? Sukacita? Lemes sih nggak mungkin sukacita. Sukacita? Oh, saya kurang sukacitanya sithik tok. Mbok gegek ngapusi. Sukacita? Nah, ngono lho. Minimal krungu. Tapi kurang kayane. Bagaimana kabarnya? Sukacita? Sukacita? Oh, saya melempem. Jebul terpaksa sukacita nih. Sukacita tidak diukur dari apa yang terlihat ya, tapi apa yang kita rasakan. Nah, kembali ke dalam tema bagaimana supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin dewasa dan semakin hari semakin kepenuhan Kristus, yang artinya sekali lagi semakin hari semakin dikuasai oleh Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana supaya kita dapat mencapai kepenuhan Kristus itu, dan pagi ini kita akan kembali belajar sesungguhnya apa yang menyebabkan setiap kita khususnya orang Kristen itu gagal di dalam mencapai kepenuhan Kristus. Apa yang menjadi penghalang, apa yang mengancam di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita kok seakan-akan susah sekali hidupnya itu dikontrol oleh Kristus? Apa yang menyebabkan? Kira-kira nopo? Sakjane janjane iki ngopo? Apa yang terjadi kok kita itu angel banget hidupnya itu diserahkan ke Tuhan? Angel banget dikontrol, dikuasai oleh Tuhan. Jane nopo? Kok hanya ego saja yang seringkali berkuasa, yang seringkali mengontrol kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari sekali lagi melalui kitab Kolose pasalnya yang kedua
Kolose pasalnya yang kedua, ayat 3 sampai dengan yang ke-11. Sepotong atau sepenggal ayat ini kita akan belajar bersama-sama. Kolose pasal yang kedua ayat 3 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 9 dan 10 menegaskan bahwa setiap kita sesungguhnya sudah mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Akan tetapi semuanya itu menjadi sia-sia, akan tetapi semuanya itu menjadi semakin sulit penuh, semakin sulit nampak ketika kita masih hidup di dalam hal yang sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama. Sebelumnya sebagai informasi, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose dalam suasana atau dalam kondisi di mana jemaat Kolose ini satu sedang rajin-rajinnya, sedang taat-taatnya, sedang manut-manutnya, sedang tekun-tekunnya di dalam mempelajari tentang kebenaran di dalam Kristus. Tetapi di saat yang bersamaan yang kedua kondisinya, di sekitarnya juga sedang berkembang pengajaran-pengajaran yang nampaknya baik, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Ada banyak orang yang mengklaim dirinya bijak, namun sesungguhnya berusaha untuk mempengaruhi jemaat Kolose menjadi semakin jauh dari Tuhan. Itu kondisi yang sedang terjadi saat itu. Makanya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose supaya mereka tetap waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga mereka semua benar-benar berhasil, benar-benar sempurna di dalam mencapai kepenuhannya di dalam Kristus. Nah, kira-kira apa saja yang Paulus peringatkan? Yang pertama di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan di sana berkata, peringatan Paulus kepada jemaat di Kolose dan pagi ini menjadi peringatan kita semua. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hal yang membuat orang Kristen gagal mencapai kepenuhan Kristus, yang pertama adalah kata-kata dan perkataan, khususnya dari orang lain.
Hal yang pertama yang membuat orang Kristen gagal mencapai kepenuhan Kristus, gagal hidupnya dikuasai Kristus karena kata-kata perkataan orang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sadar atau tidak, kroso opo ora, semakin hari semakin banyak orang, khususnya orang Kristen yang hidupnya itu ditentukan oleh apa yang orang katakan. Banyak orang yang semakin hari semakin hidupnya itu ditentukan oleh apa yang orang katakan. Bahkan keputusan-keputusan penting dalam hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh kata-kata orang lain, manusia yang lain. Bukan apa kata hatinya, bukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Baik itu lewat kata-kata yang indah seperti yang dituliskan dalam ayat yang keempat, maupun lewat kata-kata yang negatif sekalipun. Seringkali lebih didengarkan, lebih berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Sehingga jadilah orang itu menurut apa yang orang lain katakan. Contohnya gini. Kalau masalah pujian seperti yang ayat 4 katakan, ya siapa yang gak suka dipuji? Tetapi tanpa orang sadari ketika ia suka dipuji, maka ketika ia melakukan segala sesuatu tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya dapat pujian. Tujuannya sudah bukan lagi untuk Tuhan. Tujuannya sudah bukan lagi untuk kebaikan dia dan sesamanya. Tetapi untuk pujian. Dan apalagi perkataan negatif. Betapa mempengaruhi kehidupan manusia perkataan negatif itu. Banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa hanya karena perkataan negatif orang lain. Apalagi yang berkaitan dengan fisiknya. Apalagi berkaitan dengan apa yang dikerjakannya. Kowe iki elek, garapanmu ki elek, kowe iki kriting, kowe iki lemu, kowe iki kuru, kowe iki pendek. Akhirnya tersinggung, njur putus asa, njur mau metu saka omah, nangis depipi lek pojokan kamar. Gitu. Metu-metu dadi lumuten. Ya memang enggak se-ekstrim itu, tapi banyak orang akhirnya menjadi minder, banyak orang yang akhirnya menjadi undur dari gereja hanya karena apa? Perkataan orang lain. Banyak orang yang hanya fokus kepada perkataan orang lain terlebih yang negatif. Contoh begini. Seandainya kata jenengan itu nyanyi, mbok itu ndek gereja, mbok itu ndek konser atau apapun. Contoh kayak anak-anak tadi. Kalau jenengan nyanyi, kemudian ditepoki orang banyak, weh keren, keren. Tiba-tiba ada satu nyeletuk, enak. Pulang ke rumah, perkataan mana yang jenengan pikirkan? Yang mempengaruhi hidup Anda. Ada 100 orang nih penonton. 99 tepuk tangan, keren, hebat, hebat. Satu orang ngomong, ngelak. Ngono nyanyi. Pulang ke rumah, mana yang Anda pikirkan? Sing satu orang mau toh? Kenapa? Kenapa? Padahal 99 orang suka dengan apa yang Anda kerjakan. Betapa perkataan negatif orang itu mempengaruhi hidup kita.
Hingga akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang yang perkataannya negatif itu. Karena sesungguhnya begini Bapak Ibu, mau apapun yang ditampilkan oleh seseorang, tetapi hati orang itu bisa dilihat atau tercermin dari apa yang ia katakan. Ya, hati seseorang itu tercermin dari apa yang ia katakan. Kalau yang ia katakan jelek kok rasanya kok mustahil ini api. Setuju enggak? Kalau perkataannya itu menghina, perkataannya itu menfitnah, perkataannya itu suka menggunjingkan orang lain, perkataannya suka menjatuhkan orang lain, rasa-rasanya kok mustahil hatinya itu api. Nah, pertanyaannya adalah, ikhlaskah Anda menyerahkan hidup Anda, masa depan Anda kepada orang-orang seperti ini, kepada perkataan orang-orang seperti ini? Ikhlas betul? Hidup Anda diatur oleh perkataan oleh orang-orang seperti ini? Maka berhentilah menjadi apa yang orang lain mau. Ya. Istri saya itu kalau setiap kali ketemu orang, apalagi yang lama tidak ketemu, selalu dipuji. Dipuji, wah saya makmur ya, saya subur ya, gitu, dipuji. Tapi tekan omah mikir dia. Ning ya sebatas sampai mikir tok. Bar kuwi ya wis pasrah. Ngono ya, Mah? Tetapi saya katakan bahwa kalau kamu mau menjadi kurus, kalau kamu menjadi langsing, jangan karena apa yang ia katakan, tetapi karena kamu mau sehat. Minimal karena kamu gak mau boros, harus beli baju baru. Karena sing dhisik-dhisik wis dorak muat, ujung-ujungnya nglungsur nek sifra. Biyung saiki deh, klambine do nglungsur nek sifra. Jangan karena apa yang orang lain katakan kamu menjadi berubah. Kamu memiliki keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Tetapi karena Tuhan, karena hatimu mengatakan bahwa itu baik, bahwa itu benar, maka kamu harus kerjakan. Supaya benar-benar total Tuhan itu menguasai hidup kita. Sehingga terjadilah yang namanya kepenuhan Kristus. Satu pesan, hidup kita, masa depan kita tidak ditentukan, tidak diputuskan dari apa yang orang katakan. Maka bergeraklah menurut apa yang Tuhan katakan kepadamu. Mau orang lain ngomong, wah sombong, wah elek, wah ngene, wah ngono, selama Tuhan katakan kamu baik, kamu benar, lakukan. Maka gak usah gubris pikiran orang lain, perkataan orang lain. Biarkan Tuhan yang mengontrol hidupmu dan jangan biarkan orang lain mengontrol hidupmu, apalagi perkataan-perkataan yang tidak membaik. Yang kedua, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata dan mengingatkan kepada kita sekalian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Masih seputar perkataan, tapi ini kebalikannya, bukan yang negatif, tapi kata-kata yang nampaknya bijak. Kalau dalam Alkitab tadi dituliskan, disebutkan filsafat-filsafatnya. Filsafat itu kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dituliskan filosofia, yang artinya bijak atau bijaksana. Nah, mengapa Alkitab peringatkan supaya kita berhati-hati kepada perkataan-perkataan yang bijaksana? Bukankah itu baik? Motivasi-motivasi itu bukankah itu baik? Bukan motivasinya yang dipermasalahkan, tetapi yang dipermasalahkan oleh Paulus dan Alkitab pada pagi hari ini adalah atas dasar apa perkataan baik itu dikatakan. Atas dasar apa motivasi kata bijak itu
dimunculkan. Kalau bukan berdasarkan Kristus, kalau bukan berdasar kebenaran Alkitab, ya jangan kita terpengaruh. Banyak orang itu, khususnya orang Kristen sekarang itu, bariki paling resikonya tiba-tiba aku rak ndelok statusnya wong-wong. Karena ternyata kok jebule Pak Julius nyawangi. Angger mulai sesuk aku gak iso nonton statusnya jenengan kabeh, berarti aku diblokir. Tapi yang saya sesalkan, jemaat Kembang Arum ora ono, api-api. Tapi kan saya nyimpen kontaknya kan orang banyak gitu. Banyak orang Kristen itu yang kalau masang status itu statusnya motivasi kata-kata bijak. Tapi jarang banget posting status berkat dari firman Tuhan. Terambil dari ini, terambil dari itu. Membuktikan apa toh? Bahwa orang itu lebih seneng moco quote, kata bijak, kata mutiara daripada moco Alkitab. Loh Pak, tapi itu memberkati saya. Loh baik, tidak masalah. Tetapi dasarmu kurang pas. Karena belum tentu apa yang orang lain katakan bijak itu benar-benar baik untuk kita, pas untuk kita lakukan. Jadi pernah dengar nggak sih ada seorang motivator? Motivator itu apa? Orang yang suka memberi motivasi, betul loh? Orang yang suka mengatakan kata-kata yang bijak. Pernah dengar nggak kasus atau masalah seorang motivator yang seringkali menasehatkan tentang percintaan, tentang rumah tangga, tapi ternyata lama-lama Tuhan membuka aibnya, membuka boroknya. Jebule bojone dhisik tahu dilarani, jebule dia pernah bercerai, jebule setelah bercerai anaknya ditelantarkan. Dan sayangnya banyak orang yang uripnya manut dengan kata-kata bijaknya dia, sementara dia tidak bisa melakukan apa yang ia katakan. Pernah dengar itu? Ngantuk Pak? Jawab salah, rak jawab salah ya Pak. Saya tidak bisa bilang stop, tetapi kurangi membaca quote-quote itu. Perbanyak membaca Banyak orang yang lebih suka bergantung pada nasihat-nasihat manusia yang nampaknya bijak daripada nasihat firman Tuhan itu sendiri. Ada satu kata bijak itu gini, kurang lebih gini, gagal enggak apa-apa, yang penting mencoba terus dan mencoba lagi. Menurut jenengan bener enggak? Api enggak? Gagal enggak apa-apa, yang penting terus mencoba. Bagus. Tapi firman Tuhan katakan, salah satu firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang pertama, kalau engkau kekurangan hikmat maka mintalah kepada Tuhan. Mengapa firman Tuhan berkata begitu? Satu, jelas supaya petunjuknya jelas dari Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak mengalami kegagalan dan asal coba-coba. Nah, maka bandingkan dengan kata-kata bijak yang saya tadi katakan, yang nampaknya baik. Maksud saya begini, hidup itu bukan untuk coba-coba dan asal coba, gagal apa-apa, yang penting aku jajal, bukan untuk itu. Tetapi lakukanlah segala sesuatunya dengan penuh hikmat dan pertimbangan yang dari Tuhan. Alah, engkau gagal atau berhasil pikir keri, yang penting aku jajal dhisik, jangan. Hidup itu harus penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Menurut saya seperti itu. Ya, wong masalah minyak telur aja jari ini untuk anak nggak boleh coba-coba kok, apalagi untuk masa depan dan keputusan hidup. Kok coba-coba, gagal ya coba lagi. Jangan mau gagal terus. Beberapa kali gagal. Minta hikmat seperti apa kata Yakobus. Jangan asal coba-coba.
Ya. Banyak pengajaran-pengajaran dunia yang mengajarkan seolah-olah masuk akal dan logika. Tuhan kok mati? Nggak masuk akal tuh ya. Itu tuh Tuhan. Kuwi diganti karo murite. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Tetapi kenyataannya firman Tuhan justru tidak berkata demikian. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya kegagalan seseorang mencapai kepenuhan Kristus karena hidupnya tidak bersandar dan berdasar dan mengandalkan firman Tuhan. Tetapi terlalu bergantung motivasi, terlalu bergantung kata-kata bijak dari manusia yang lain yang belum tentu manusia itu bisa ngelakoni. Yang belum tentu kebenaran dari apa yang ia katakan itu. Mungkin baik, tetapi kalau tidak benar untuk apa? Makanya Pak Ripto itu setiap kali bicara itu, apalagi soal kebiasaan itu, makanya biasakanlah yang apa Pak Eko? Pak Ripto? Yang baik dan orang mung baik itu atau tapi benar. Karena yang baik belum tentu. Kalau dulu ada perintah mata balas mata, gigi balas gigi, nyawa balas nyawa, baik enggak? Ya baik Pak, setimpal namanya itu, adil. Tetapi ternyata itu tidak benar. Yang benar kata firman Tuhan, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Istimewa. Mulai saat ini dasarkan hidup kita kepada ini loh. Apa jari firman Tuhan, apa jari ini Tuhan. Ya. Stop copy paste kata-kata yang nampaknya bijak. Apalagi terkadang bawahnya ada kutipan siapa yang menulis kata bijak itu. Ya, yang tidak seiman dengan kita lah. Lah mereka kan dasarnya beda dengan kita. Walaupun itu nampaknya baik, tapi kan dasarnya sudah beda. Pedoman kita apa? Ya ini, ya Alkitab. Bukan yang lain. Yang ketiga. Ayat yang ke-11 katakan, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Apa yang membuat seseorang gagal mencapai kepenuhan? Yaitu adalah yang ketiga, sunat. Loh kok sunat Pak? Iya sunat. Seseorang gagal mencapai kepenuhan Kristus karena sunat. Nyuwun sewu. Tetapi bukan apa yang disunat. Karena kalau apa yang disunat gak semuanya disunat. Nyuwun sewu, cewek gak mungkin disunat. Walaupun ada beberapa daerah yang katanya cewek bisa disunat, walaupun aku gak nemu logikanya apa sing meh disunat. Pernah dengar itu? Adat itu di Indonesia? Jika ya sudah tidak apa-apa silahkan, tetapi logikaku gak nyampe aja. Cewek secara fisik apa sih disunat gitu. Apa kupingnya, apa drijine aku gak ngerti gitu. Saya tidak menyalahkan itu, yo monggo aja, itu adat kita masing-masing. Tapi ya itu logikaku gak nemu aja. Artinya bukan secara fisik, bukan apanya yang disunat. Tetapi apa sih benar? Bukan fisiknya, tetapi hatinya. Makanya ayat 11 katakan bukan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat yang dilakukan oleh Kristus, yaitu apa? Penanggalan dosa. Seseorang gagal mencapai kepenuhan Kristus ketika dia hanya menyunat fisik. Nah repot kagak sing cewek. Ora bakal mencapai kepenuhan Kristus kalau hanya mengadakan fisik, karena cewek gak disunat kayak tadi saya tak katakan.
Makanya sunatnya di dalam Kristus yaitu berupa penanggalan dosa. Nah, seseorang menjadi gagal ketika dia gagal menanggalkan dosanya, ketika dia tidak mau menanggalkan dosanya. Sehingga hidupnya masih dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan, khususnya kebiasaan buruk. Sehingga hidupnya masih dikuasai, dikontrol oleh lingkungan-lingkungan yang buruk. Loh, hati-hati loh ya, salah milih lingkungan, salah milih pergaulan bisa nyemplung. Ya enggak? Kan jarene kan bergaul dengan tukang ikan akan bau amis. Berteman dengan penjual parfum akan jadi wangi. Nek kanggoku ya ora. Meh awal karo bakul liwak, bakul parfum, bakul lake sekalipun ya tetep wangi. Kan begitu. Karena apa? Ya karena kita sudah menanggalkan dosa-dosa kita, kebiasaan buruk kita, kelakuan-kelakuan kita yang jelek di mata Tuhan itu ditanggalkan, disunatkan. Sing tadi urip karepe dhewe sabar. Sing tadi kudu kabeh dituruti. Lek ora nurut aku, mulai menekan egonya. Dan berbagai macam perubahan-perubahan lainnya yang bersifat penanggalan akan dosa. Jadi bukan masalah sunatnya, tetapi pilihan terhadap apa yang harus kita sunat. Artinya bukan hanya fisik, tetapi hati. Karena satu pujian mengatakan begini, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi apa? Hati hamba. Artinya apa? Tuhan ini melihat hati, bukan melihat fisik. Bukan sregepe ning gereja berapa kali seminggu Anda ke gereja yang Tuhan lihat, walaupun Tuhan katakan itu tidak salah. Tetapi kita nek gereja itu karo gawati ora sih? Kita melayani karo gawati ora sih? Kita memberi persepuluhan itu karo gawati apa enggak sih? Apa mau rutinitas? Itu yang Tuhan lihat. Berarti aku rane gereja ora apa-apa, Pak, penting hatiku untuk Tuhan, mustahil. Mustahil kita katakan hati kita untuk Tuhan, tapi perintah Tuhan aja tidak kita taati. Mustahil. Aku ora tau maca kitab, ora tau donga apa meneh nang gereja, Pak. Wah, perpuluhan apa meneh nang gereja, ora tau apa meneh perpuluhan gitu. Tapi hatiku selalu untuk Tuhan, Pak. Aku selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Pak. Saya bilang omong kosong. Omong kosong kamu percaya kepada Tuhan, tapi kamu tidak taat mengerjakan apa yang Ia katakan, apa yang Ia perintahkan. Omong kosong. Semua itu harus berawal dari hati. Apapun yang Anda kerjakan, apapun keputusan yang akan Anda ambil, itu semua harus dari, bukan lewat perkataan orang lain, bukan lewat kata-kata motivasi bijak, nek Facebook, nek Instagram, nek apapun itu aplikasinya. Kan wakai di Facebook itu kata-kata bijak. Bukan itu. Tapi semua bermula dari hati. Hati yang terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu
yang bisa membuat kita mencapai kepenuhan Kristus. Itu yang bisa membuat kita hidup dikontrol oleh Kristus. Kok saya selalu yakin dan percaya ya? Mengapa kita harus malah bocoran khotbah minggu depan. Apa tujuannya kita mempelajari kepenuhan Kristus ini? Karena saya selalu percaya, ini salah satunya bocorannya minggu depan. Saya selalu percaya bahwa ketika hidup kita dikontrol oleh Tuhan, kok segala sesuatunya jadi baik ya? Segala sesuatunya itu jadi baik. Karena saya pun sudah mengalami itu dan saya percaya panjenengan pun juga pasti mengalami. Hubungan dengan manusia jadi baik. Orang kalau hidupnya itu dikontrol oleh Tuhan, hidupnya itu mengalami kepenuhan Kristus. Kok saya ya, enggak ngira dia bakal nyakiti hati saudaranya. Iya enggak? Setuju enggak? Orang kalau hidupnya itu mengalami kepenuhan Kristus, dikontrol oleh Tuhan Yesus Kristus, dikontrol oleh firman-Nya, kayaknya enggak mungkin dia akan menyakiti hati saudaranya, enggak mungkin. Karena setiap perkataannya, perbuatannya itu dikontrol oleh Tuhan. Bukan oleh dirinya sendiri lagi, apalagi jarene wong liya. Oh, lah aku dadi kowe duwe dulur kono tak keplak, tak cross lambene. Dan bodohnya seringkali kita nurut. Ya toh? Ya toh? Jadi yang perlu kita waspadai perkataan orang lain. Hal-hal yang sifatnya itu, kalau firman Tuhan tadi katakan filsafat yang kosong, yang palsu, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Dan hati. Nek belum disunat, hati-hati. Hati-hati. Nanti tidak mencapai kepenuhan Kristus. Dan sebaliknya saya kok selalu percaya orang yang hidupnya nggak dikontrol sama Tuhan. Ini bukan doa, tapi ini keyakinan saya. Doaku untuk panjenengan semua, untuk siapapun itu yang mengaku percaya kepada Tuhan, hidupnya mengalami masa depan yang indah. Itu doa saya. Urusan dia salah, urusan dia dihukum, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi saya juga punya keyakinan orang kalau hidupnya nggak dikontrol oleh Tuhan, sebagai nahkoda dalam kehidupannya, kok berantakan ya? Apapun itu, keputusannya, masa depannya, apapun itu bentuknya. Dan saya sudah banyak menyaksikan kehidupan orang yang seperti itu. Berantakan. Lek berkeluarga ya keluarganya berantakan. Lek kerja ya pekerjaannya berantakan. Ketika hidupnya tidak dikontrol oleh Tuhan. Hubungannya dengan sesamanya manusia, jangankan karo tanggane, karo keluargane dadi ora apik. Karena apa? Uripe ora dikontrol karo Tuhan. Itu yang saya saksikan, itu yang saya percaya. Ini sebabnya kenapa kita harus, salah satunya, mempelajari, kita harus mengalami hidup yang berkepenuhan dengan Kristus. Biarlah jadi berkat kita semua. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh hati kita yang selalu terkonek dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang mau kita putuskan, itu benar-benar sesuai apa yang Tuhan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dan hamba-Mu sudah selesai. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, yang mengontrol dan menuntun, memampukan setiap kami, khususnya yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan ini. Dan jadilah segala sesuatu menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ampun di atas segala keterbatasan hamba-Mu ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.